Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Baitur Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang clinical analyzer dan blood gas analyzer. Pengertian clinical analyzer atau yang disebut dengan clinical chemistry analyzer adalah alat pemeriksaan kimia klinik yang digunakan terutama untuk menganalisis laboratorium rutin dalam bidang medis, mencakup pemeriksaan dalam darah, cairan tubuh, dan urin. Ini ada fungsi clinical analyzer yaitu menganalisis komposisi kimia dari bahan-bahan klinis. Namun terdapat keterbatasan, tidak semua sampel bisa. Sampel yang paling penting digunakan yaitu darah, urin, atau cairan lainnya. Serum yang paling umum karena tidak mengandung antikoagulasi digunakan dalam pemisahan regulasi enzimatik. Sampel kimia urin biasa digunakan untuk darah dan urin. Cairan lainnya membutuhkan alat yang berbeda, harus sama sampel yang dipakai kecuali beberapa batch lainnya. Di sini ada prinsip clinical analyzer, yaitu prinsip kerja chemistry analyzer. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan alat spektrofotometer. Alat yang satu ini bekerja dengan cara melewati cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Sampel yang digunakan ini akan ditaruh di dalam wadah bernama kuvet. Nantinya baru akan diproses menggunakan chemistry analyzer yang berdasarkan monokromatornya. Dan di sini ada penggunaan alat-alatnya. Yang pertama, tekan tombol on dan pastikan alat sudah terhubung dengan saklar listrik. Yang kedua, setelah dinyalakan akan muncul tulisan startup pada layar display chemistry analyzer tersebut. Lalu tunggu sekitar 15 menit. Dan yang ketiga, lakukan pemeriksaan. Yang keempat, setelah alat sudah ready, maka akan ada beberapa parameter dalam display. Yang kelima, setelah itu masukkan reagen dan juga serum darah. Yang keenam, jika sudah, sampel tersebut bisa dilakukan running, kemudian tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Yang ketujuh, maka hasil pemeriksaan akan ditampilkan pada layar tersebut dalam bentuk nilai absorbansi dan juga parameter hasil pemeriksaan darah. Di sini ada bagian-bagian clinical analyzer. Yang pertama, printer, yaitu berfungsi untuk mencetak hasil sampel. Yang kedua, power switch, berfungsi untuk menyalakan atau mematikan alat. Yang ketiga, USB strug, untuk mentransfer data dari alat ke komputer atau sebaliknya. Yang keempat, handler, untuk membantu memegang alat tersebut. Yang kelima, display, berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi seperti hasil sampel dari alat tersebut. Yang keenam, cartridge atau port cartridge, berfungsi untuk meletakkan cartridge yang berisikan sampel. Yang ketujuh, kamera, untuk men-scan barcode yang terdapat pada kalibran patch atau pada cartridge dan pembacaan. Dan yang terakhir, ada sampel EQC, filter, untuk melakukan proses filtrasi atau pembacaan data pada sampel. Ada perawatan alat clinical analyzer. Yang pertama, pastikan untuk memeriksa suhu ruangan yang ada, karena suhu ruangan pun berpengaruh pada hasil analisa. Yang kedua, periksa selalu beberapa reagen dalam suhu yang ditentukan. Yang ketiga, pada saat menggunakan alat, bahan, dan yang lainnya jangan sampai terjadi aglutinasi atau pengumpulan. Yang keempat, perhatikan cara penyimpanan dan lama penyimpanan. Yang kelima, pastikan alat chemistry analyzer sudah mencapai suhu standar. Yang keenam, bersihkan alat secara berkala. Di sini ada kalibrasi alat clinical analyzer. Yang pertama, kalibrasi dilakukan dengan menggunakan serum kontrol. Serum ini terlebih dahulu harus diketahui komposisinya. Cara mengetahui komposisi tersebut adalah dengan memasukkan kuvet dan memeriksanya pada alat clinical analyzer. Yang kedua, jika sudah, hasil tersebut dilakukan perbandingan dengan kadar serum kontrol. Yang ketiga, jika kadar masih termasuk dalam range, maka chemistry analyzer yang Anda punya masih tergolong baik dan akurat untuk melakukan pemeriksaan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan alat clinical analyzer. Yang pertama, mampu menguji pada banyak sampel dalam waktu singkat. Yang kedua, mampu menguji dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, multifungsi untuk melawan analisa terhadap kandungan gas, air, mineral logam, serta berbagai materi bebas dari suatu larutan atau sampel.
dan kekurangannya yaitu harganya mahal, yang kedua ketergantungan pada listrik dan teknologi, yang ketiga perawatan lebih intens. Di sini ada troubleshooting. Yang pertama, pemeriksaan sensor. Cek sensor terlebih dahulu apakah ada yang rusak atau ada yang dapat mempengaruhi kinerja. Yang kedua, verifikasi pengaturan perangkat lunak, yaitu untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan spesifikasi yang dilakukan. Yang ketiga, pemeriksaan rutin. Ikuti panduan pemeliharaan yang diberikan oleh produsen untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Yang keempat, pembaruan perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak berjalan pada versi terbaru untuk mengakses kebaikan dan pembaruan fungsional. Dan di sini materi yang kedua yaitu pengertian blood gas analyzer, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan parsial gas yang ada di dalam darah seperti CO2 dan O2, pengukuran pH, dan mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, zat kapur, serta klorid. Di sini ada prinsip blood gas analyzer, yaitu merupakan instrumen kimia yang mengandung elektroda untuk mengukur keasaman, pH, tekanan parsial karbon dioksida, PCO2, dan tekanan parsial oksigen, PO2, dan indikator terkait lainnya di arteri dalam waktu yang relatif singkat. Di sini ada penggunaan alat blood gas analyzer. Yang pertama, nyalakan alat dengan menekan tombol power switch. Yang kedua, masukkan Colbert plug yang baru di dalam chamber lalu tutup kembali. Yang ketiga, scan cartridge berkode pada keasaman cartridge. Yang keempat, masukkan sampel yang ingin disampulkan ke dalam fill port. Yang kelima, kemudian masuk fill port ke dalam cartridge hingga ujung lalu masukkan ke dalam pot cartridge. Yang keenam, masukkan informasi pasien ke display blood gas analyzer. Yang ketujuh, sampel akan keluar melalui printer yang tersedia pada alat blood gas analyzer. Di sini ada bagian-bagian blood gas analyzer. Yang pertama, printer berfungsi untuk mencetak hasil sampel. Yang kedua, power switch berfungsi untuk menyalakan atau mematikan alat. Yang ketiga, ada USB storage untuk mentransfer data dari ke alat komputer atau sebaliknya. Yang keempat, traffic lights berfungsi sebagai lampu tanda alat tersebut sudah menyala atau belum. Yang kelima, display berfungsi sebagai layar untuk menampilkan informasi seperti hasil sampel dari alat tersebut. Yang keenam, cartridge atau pot cartridge berfungsi untuk meletakkan cartridge yang berisikan sampel. Yang ketujuh, barcode scan untuk men-scan barcode yang terdapat pada calibrate plug atau pada cartridge. Yang ke-8, chamber calibrate untuk meletakkan calibrate plug. Ini ada perawatan alat blood gas analyzer. Yang pertama, sensor elektroda. Yang kedua, sistem perpipaan sampel. Yang ketiga, filter dan pemisahan gas. Yang keempat, kalibrasi. Dan yang terakhir, perangkat lunak atau software. Di sini ada kalibrasi alat blood gas analyzer. Yang pertama, masukkan alat dengan menekan tombol power switch. Yang kedua, masukkan calibrate plug yang baru ke dalam chamber lalu ditutup kembali. Yang ketiga, scan cartridge berkode pada keasaman cartridge. Yang keempat, masukkan sampel yang ingin diperiksa ke dalam fill port. Yang kelima, masukkan fill port ke dalam cartridge hingga ujung lalu masuk ke dalam pot cartridge. Yang keenam, masukkan informasi pasien ke display blood gas analyzer. Yang ketujuh, hasil sampel akan keluar melalui printer yang tersedia pada alat blood gas analyzer. Di sini ada kelebihan dan kekurangan alat blood gas analyzer. Yang pertama, kelebihannya yaitu kalibrasi secara otomatis setelah pemeriksaan sampel. Yang kedua, hasilnya tepat. Yang ketiga, tepat sekali. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, mencakup elektrolit, hematokrit, dan gas darah. Yang keenam, hasil pemeriksaan sudah tergolong normal atau tidak sehingga kemudian mudah dalam pengambilan kesimpulan. Dan kekurangannya yaitu mahal, menggunakannya harus terus-menerus. Yang terakhir, merawat harus rutin dilakukan. Di sini ada troubleshooting alat blood gas analyzer. Yang pertama, NaCl overflow solusi membersihkan aspirasi sistem.
terjadi sumbatan, lakukan penggantian inner solution ion elektroda. Yang kedua, pipet tidak mengisap, no sample solusi, bongkar dan bersihkan sistem aspirasi jika terjadi sumbatan. Yang ketiga, nilai tidak sesuai atau nilai tinggi atau nilai rendah. Solusi, lakukan kalibrasi ulang dan baca sampel calibration solution. Yang keempat, jika parameter gagal pada level Kishi, kotak di layar akan berwarna abu-abu, ada tanda silang merah di dalam dan gambar kecil ampul. Solusi, masuk ke penganalisis, lalu sentuh tombol lakukan QC untuk siap. Dan yang kelima, jika parameter gagal dikalibrasi, kotak uji masing-masing di layar akan berwarna abu-abu dan memiliki tanda silang merah. Solusi, masuk ke penganalisis, lalu sentuh tombol kalibrasi untuk siap. Ini melakukan kalibrasi otomatis untuk parameter tertentu. Terima kasih.